bapak, mama, adik kakak, anak-anak sudah dengar tentang perdebatan dua orang, satu dari Manggarai, satu dari Kefa, tentang siapa yang merdeka dahulu. Orang Manggarai bilang, kami ini yang merdeka dahulu. Orang Kefa bilang, kita merdeka di tahun 45 sama-sama, tiba-tiba kau bilang, ini kamu yang dahulu. Dia bilang, betul, kami ini yang merdeka dahulu. Lalu orang Kefa bilang, coba kasih bukti toh. Bukti bilang kamu merdeka dahulu. Lalu orang Manggarai bilang, coba lu sebut bilang merdeka. Orang Kefa bilang, merdeka. Lalu orang Manggarai bilang, merdeka. Dengan sendiri yang lebih cepat, orang Manggarai. Itu hanya cerita bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Demikian sepenggal bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak sekolah pasti hafal di luar otak. Padahal orang biasa hafal itu di dalam otak. Betul toh? Nah, itulah bunyi sepenggal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Besok pada tanggal 17 Agustus 2020 kita akan merayakan hari ulang tahun negara Republik ini yang ke-75. Ini apa? Emas keberlian ini. Kan ada pesta perak, pesta emas, berlian, itu 100 nanti apa, intan permata. Pokoknya besok kita merayakan 75 tahun terhitung 17 Agustus 1945 sampai dengan 17 Agustus 2020. Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Ada korban pikiran, ada. Waktu itu orang pasti putar otak sana sini untuk berjuang tentang kemerdekaan. Maka saya ingat kata-kata Bung Karno. Kalau dia sama persis, mohon dimaafkan. Dia bilang, saya lebih suka pria yang merokok dan minum kopi tetapi berpikir tentang nasib bangsa ini. Saya lebih suka pria merokok dan minum kopi yang memikirkan nasib bangsa ini. Kita bisa ubah. Kayak saya juga suka orang yang minum kopi tapi sambil memikirkan nasib bangsa Republik ini, nasib Melaka ini, kecamatan ini, desa ini. Dan saya juga tidak suka orang yang minum kopi dan merokok hanya pikir diri sendiri. Apalagi minum api dia tidak pikir apa-apa. Ini yang soal. Itu kata-kata Bung Karno, ada korban pikiran. Orang berefleksi untuk pikiran-pikiran besar bagaimana memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Ada juga korban materi, bahkan korban nyawa. Para pahlawan gugur di medan pertempuran. Sudirman Jenderal pernah menulis, percayalah dan yakinlah, satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan nyawa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Maka patutlah kita berterima kasih kepada para pahlawan dan juga bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah kemerdekaan yang kita nikmati hingga saat ini. Jelas di dalam undang-undang itu tertulis, atas rahmat berkat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ada atau tidak? Ada. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, adik kakak, opa oma yang terkasih dalam Kristus, kemerdekaan itu adalah sebuah anugerah dan rahmat. Orang Jerman katakan Gabe. Tetapi pada saat yang sama, kemerdekaan itu adalah sebuah tanggung jawab. Orang Jerman katakan Aufgabe, rahmat sekaligus tanggung jawab.
Sebagai rahmat perlulah untuk disyukuri. Sebagai tanggung jawab perlulah untuk dipertahankan dan diisi. Kita sekalian rakyat Indonesia berada pada titik ini. Bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur, berterima kasih, dan bertanggung jawab. Kita bersyukur dengan bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab sebagai ungkapan syukur kita. Tanggung jawab untuk mempertahankan negara ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahaya perpecahan selalu ada. Bahaya keruntuhan selalu ada. Kita ingat kekaisaran Romawi akhirnya runtuh juga. Yunani kuno runtuh juga. Kekaisaran Turki dulu runtuh juga. Kerajaan Cina masa Kubilai Khan runtuh juga. Selalu ada berbahaya perpecahan. Bahkan kalau kita ingat-ingat bapak mama yang nonton TV menjelang pemilu tahun lalu, ada paket yang bilang nanti 2045 kita pun negara sudah hancur berantakan. Betul toh? Kalau saya tidak salah ingat, 2040 atau 45 ada negara kita akan runtuh. Selalu ada. Tugas kita adalah bagaimana dan terus berjuang mempertahankan. Soekarno dia pernah menulis begini, tanggung jawab saya itu sangat mudah karena saya melawan bangsa lain. Tetapi tanggung jawabmu lebih sulit karena yang kamu lawan bukan bangsa lain. Yang kamu lawan adalah bangsamu sendiri. Itu Soekarno. Dia bicara seperti ini. Yang kedua, tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan. Kita harus mengisi kemerdekaan. Maka Wakil Presiden RI pertama, Bapak Muhammad Hatta, dia pernah menulis, Indonesia merdeka bukan tujuan akhir. Indonesia merdeka hanyalah pintu pembuka dan syarat pertama untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Kemerdekaan itu hanya pintu pembuka, syarat pertama untuk kita mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Persis pada posisi ini, kita perlu akui dengan jujur. Ada sebagian kita sudah capai, ada sebagian hanya impian, mimpi tinggal mimpi. Ada juga kenyataan yang justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita perlu jujur tentang itu. Maka adalah seorang George Eliot, dia menulis, kemerdekaan memiliki pembatasan, tetapi tidak ada batas. Kemerdekaan memiliki pembatasan, tetapi tidak ada batas. Betul, kita sudah terbebas dari penjajah bangsa lain, Belanda, Jepang, Spanyol, Inggris, dan lain-lain sebagainya. Tetapi omong tentang kemerdekaan sesungguhnya, kita justru masih terjajah oleh penjajahan-penjajahan dalam bentuk yang lain. Penjajahan itu bisa dari pemerintah kepada rakyat, bisa. Para penguasa kepada rakyat, korupsi bisa. Korupsi itu sebenarnya pemerintah, penguasa, jajah rakyatnya. Itu pertama. Kedua, bisa rakyat kepada pemerintah. Bisa. Pemerintah buat ini salah, bangun ini salah, buat sana salah. Pokoknya untuk dia, di mata dia, pemerintah salah. Yang tidak tahu pemerintah yang salah atau dia yang bermasalah. Itu bisa penjajahan dari kita rakyat untuk pemerintah. Bisa juga penjajahan rakyat menjajah rakyat. Tawuran antar kelompok, bakal antar desa, keluarga baku marah dengan keluarga. Ini kan kita satu sama lain saling menjajah satu sama lain. Tetapi yang seringkali orang lupa dan tidak sadari adalah dia bisa, ini pilihan keempat, dia menjajah dirinya sendiri. Contoh, malas. Saya malas. Bapak Ibu Saudara sekalian malas. Itu kita tidak sadar, kita menjajah diri sendiri. Dan seringkali kita tidak sadar dengan hal ini. Kita seringkali ngomong sana, tapi kita tidak lihat diri. Kita sementara menjajah diri sendiri.
mau pemerintah bantu, LSM bantu, kasih uang 2 juta, 500, 600 ribu. Tetapi kalau kita tidak pakai itu untuk berjuang untuk meningkatkan taraf hidup, kita malas dan itu namanya kita jaga diri sendiri. Kita ini kan kemiskinan, oh salah pemerintah. Penderitaan, oh salah penguasa. Kita tidak salah bahwa jangan-jangan saya juga pemalas pasar-pasar. Bisa jadi. Makanya untuk permenuan saya, penjagaan itu pemerintah bisa kepada rakyat, rakyat kepada pemerintah, rakyat dengan rakyat, dan terutama kadang kita sendiri menjaga diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diminta untuk mempertahankan dan mengisi bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita, paling tidak mau membantu kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah itu sebagaimana dirincikan dalam nasihat bacaan kedua oleh surat Rasul Petrus. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dalam bacaan Injil Yesus katakan, berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tetapi Bapak Mama Saudara sekalian, permenungan refleksi saya mau mengatakan, kata-kata ini tidak bisa diterjemahkan dengan mudah dan sederhana seperti ini. Berikanlah kepada negara apa yang menjadi hak negara, dan berikanlah kepada lembaga agama apa yang menjadi haknya lembaga agama. Bukan seperti itu. Menurut permenungan saya, yang mau dimaksudkan adalah berikanlah kepada manusia apa yang wajib kamu berikan kepada manusia, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berilah kepada manusia apa yang menjadi hak manusia. Itulah tanggung jawab kita, baik sebagai pemerintah maupun baik sebagai rakyat. Karena negara ini mengatur manusia, sesama kita kemanusiaan. Dalam bacaan pertama jelas, pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Lalu, jangan menaruh benci atas sesamamu. Beda pilihan itu wajar. Kita ini makhluk multidimensional. Hormatilah raja, jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kesalahan-kesalahan. Karena kita atas nama kebebasan, kita mulai bakar sana sini, mati sana sini, hujat sana sini. Kita lupa kita ada budaya hak neter dan hak tayar. Kita lupa kita ada budaya hak neter dan hak tayar. Berilah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Adalah kesadaran bahwa semua yang kita terima adalah anugerah Allah. Bacaan pertama, di tangan Tuhan terletak kemujuran seseorang. Takutlah akan Allah. Kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Kalau kita telisik secara mendalam ungkapan Yesus tadi dan juga semua bacaan tadi mau mengatakan hukum cinta kasih hanya dirumuskan, dicontohkan dalam bentuk yang lain. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, budimu, pikiranmu, dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak adik kakak yang terkasih dalam Kristus, tentu semua ini sekali lagi berada pada harapan, impian, kenyataan, dan juga tantangan. Tapi inilah tanggung jawab kita untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Marilah kita mengisinya dengan perjuangan yang prima, dengan hal-hal baik dan positif. Berilah dulu dari dirimu untuk negara, baru tuntut sana sini. Itu terlalu banyak tuntut, termasuk saya. Saya kemarin ada menulis satu puisi di Facebook seperti ini. Satu pemerintah kita teriak tirani. Satu ganti kita teriak kapitalis. Satu datang lagi kita teriak oligarki.
Berganti-ganti kita teriak rakyat menderita. Tidak ganti kita teriak rakyat miskin. Semua pemimpin pada serba salah. Tidak teriak pun rakyat tetap miskin. Ternyata di balik teriakan ada riak-riak kecil. Sebelum teriak, pikir dulu baru teriak. Jangan melulu. Rasa dahulu, jangan melulu. Rasa dahulu, jangan melulu. Alami dahulu, jangan melulu. Dan sesekali, kadang-kadang teriaklah pada dirimu sendiri. Jangan teriak orang lain sampai lupa teriak diri sendiri. Begitu tuh Bapak Mama. Amin. Nah, negeri ini kan, ya itulah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Negara ini bukan milik pemerintah. Negara ini bukan hanya milik rakyat. Negara ini bukan hanya milik orang Belu, Malaka, Kefah, orang NTT. Negara ini juga bukan milik satu agama. Negara ini milik kita semua. Maka kita bertanggung jawab atasnya. Ada ungkapan yang mengatakan, dulu zaman Orde Baru, Orde Lama, politik adalah senjata. Dulu zaman Orde Baru, ekonomi adalah senjata. Sekarang zaman reformasi, agama adalah senjata. Maka orang mulai di mana-mana orang akan nama agama berpecah di mana-mana. Maka untuk kita orang Katolik, jangan gunakan agama untuk memecah belah negeri ini. Jangan gunakan Tuhan untuk mempertahankan kesalahan atau membenarkan kesalahan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Amin. Tidak amin itu tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilu kada pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Inilah momen untuk kita untuk memilih pemimpin kita. Masing-masing punya kriteria untuk memilih. Pilihlah itu berdasarkan asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Untuk mereka yang berkepentingan, pihak penyelenggara, ASN, militer, polisi, termasuk pastor, bekerjalah berdasarkan aturan. Ada peribahasa mengatakan, jagalah aturan, maka aturan akan menjagamu. Pastor berpolitik lapor uskup. Nanti Bapak Mama PNS dong berpolitik, saya juga berbupati. Pokoknya hidup aku lapor. Tapi itu kita bekerja berdasarkan aturan. Untuk para politisi, berpolitiklah secara bermartabat. Saya sendiri kalau mau berpolitik bukan untuk taraf hidup, tetapi untuk martabat hidup. Saya sendiri kalau mau berpolitik bukan untuk taraf manusia, tetapi untuk martabat manusia. Kalau saya berpolitik untuk taraf hidup manusia, itu hanya berlaku 5 tahunan. Itu hanya terfokus pada saya dapat apa, nanti saya dapat jabatan apa. Itu untuk taraf hidup. Tetapi ketika saya berpolitik untuk martabat hidup, saya berpolitik untuk semua orang dan mulai dari awal sampai akhir. Waktu tidak membatasi. Setelah 5 tahun kembali, kita tetap hak neter, hak taat. Karena saya berpolitik untuk martabat manusia, bukan semata taraf hidup manusia. Mari kita berdoa dan saling mendoakan. Terutama kita mendoakan para pemimpin bangsa, wakil rakyat dari pusat sampai daerah terkecil kita masing-masing. Dan kita juga mendoakan diri kita sebagai rakyat untuk memberikan sumbangan yang bermanfaat untuk negara ini. Semoga Tuhan menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra